Saudara terkasih, sungguh luar biasa. Sebuah anugerah bisa berjumpa saudara lewat tayangan ini. Nama saya Pastor Joseph Henry Gumulia. Asal saya dari kota Makassar di Indonesia. Dan saya senang untuk berbagi saat ini. Ada sebuah kesaksian yang saya ingin dahului bersaksi pada saudara. Saudara, sebelum hari ini saya menjadi seorang pastor, tapi masih tetap seorang pengusaha. Background saya adalah seorang pengusaha. Papa saya adalah seorang gembala sidang. Dan saya pernah mengalami masa-masa di mana saya meninggalkan Tuhan dan menyibukkan diri dengan bisnis dan pekerjaan. Padahal saya tahu persis bahwa di hati saya ada panggilan untuk melayani Tuhan. Tapi daya tarik bahkan fokus saya ke bisnis. Saya berpikir dengan saya memberi uang, memberi persembahan itu cukup. Tapi Tuhan tidak pernah menginginkan hanya buat uang kita, tapi hati kita, hidup kita. Saudara, tahun 2000. Di tengah-tengah tahun 98 dan tahun 99 berhasil. Tahun 2000 adalah masa di mana kami mengalami krisis, bahkan sampai mengutang 3 miliar. Saat itu sepertinya tidak ada jalan. Rumah, pekerjaan, mobil, semua dijual. Kami kehilangan pekerjaan di saat itu, bahkan kami tidak tahu apa yang harus dibuat. Tapi saat itu Tuhan menggerakkan saya untuk kembali melayani. Kadang-kadang saya jalan kaki, 5 kilo, 10 kilo, jalan kaki saudara. Dari atas turun ke bawah itu tidak enak. Tapi yang saya bersyukur adalah Tuhan ada bersama-sama. Yang saya bersyukur adalah Tuhan pulihkan hati saya kembali. Dan saya bersyukur bisa melayani Tuhan. Hari itu saudara, yang saya lakukan adalah mulai rajin melayani. Siapapun yang bisa saya layani. Apa yang Tuhan lakukan dalam waktu hanya 6 bulan setelah tahun 2002. Saya bertemu dengan seseorang dan Tuhan pulihkan semua ekonomi. Dan semua utang yang 3 miliar itu dilunaskan. Saya mempunyai sebuah ayat yang menjadi fondasi kira-kira ketika saya bekerja dan melayani. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-23. Firman Tuhan berkata, apapun yang juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun juga, bukan hanya di gereja, tapi di tengah-tengah keluarga, tengah-tengah pekerjaan, di marketplace, tengah-tengah masyarakat. Firman Tuhan ini sangat memberkati. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Lakukan dengan segenap hati. Karena itu yang akan memberkati orang. Dan engkau melakukannya bertanggung jawab seperti untuk Tuhan. Dan hari itu saudara, saya dipulihkan oleh Tuhan. Saya berdoa apapun yang engkau sedang alami saat ini. Mari percaya bahwa Tuhan punya jalan dan cara untuk menolongmu. Yang penting lakukan seperti untuk Tuhan. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah putus asa, tapi lakukan sebab kau percaya bahwa Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Dia akan mengangkat kehidupan anak-anaknya. Mari percaya bahwa rancangannya luar biasa. Seperti Yusuf, seperti Daud, diangkat oleh Tuhan. Engkau pun akan diangkat oleh Tuhan. Amin, saudara. Saudara, Daud berhasil karena apapun yang dia kerjakan, dia lakukan dengan sepenuh hati. Yusuf berhasil karena apapun yang dia lakukan dengan segenap hati. Ketika dia jadi budak, dia tetap melakukan dengan segenap hati. Sehingga Potifar yang menjadi tuannya, firman Tuhan berkata dia bertambah kaya oleh karena Yusuf.
Bahkan ketika dia di penjara dan dia menolong banyak orang juru makan, juru minum sehingga mereka mengingatnya. Dan itu yang membawa dia sampai ketemu dengan Firaun. Kalau engkau melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati, hikmat yang dari surga turun atasmu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Karena dunia ini tidak pernah mau melakukan segala sesuatu dengan segenap hati. Kalau tidak menguntungkan buat mereka, mereka tidak akan melakukannya dengan segenap hati. Kalau itu menguntungkan buat pribadinya, dia akan melakukan dengan segenap hati. Tapi sungguh berbeda kalau saudara adalah dan saya adalah anak-anak Tuhan seperti Yusuf. Bahkan di tengah-tengah Firaun meminta tolong, saudara tiba-tiba ada hikmat Tuhan untuk diberi pengertian tentang arti dari mimpi. Dan itu menolong satu bangsa. Saudara, itu tidak mudah. Tapi saya percaya lewat didikan demi didikan, itu yang membuat Yusuf diangkat oleh Tuhan. Proses itu indah. Dan tidak setiap waktu saudara mengalami proses. Oleh sebab itu jangan takut dengan proses. Karena proses membuat saudara mengenal akan Tuhan dan membuat saudara matang dalam hikmat, dalam bertindak, dalam melakukan keputusan-keputusan. Saudara, proses itu bukan membuat engkau jauh dari Tuhan, tapi proses itu membuat engkau semakin dekat dengan Tuhan. Saya berdoa bahwa lewat tayangan singkat ini, saya ingin mengencourage saudara. Kalau ada saudara yang hendak putus asa, Pak, masalahku terlalu besar, saya nggak mampu. Saya mau berkata, Ayub tidak menyerah. Dan janganlah engkau menyerah. Karena engkau punya Tuhan yang besar. Namanya Yesus. Dan firman Tuhan berkata, dia pendoa syafaat kita. Dia berdoa sekarang buat saudara. Dan mari percaya bahwa dia menopang akan hidupmu. Dan dia sanggup untuk menolongmu. Oleh sebab itu bangkitlah. Miliki pengharapan yang baru lagi. Sebab perjalananmu masih ada di depan. Dan mari cari Tuhan sungguh-sungguh dengan segenap hatimu. Datang dan lakukan. Manusia mengecewakan, manusia melupakan. Tapi Tuhan tidak pernah melupakanmu. Daud mengalami itu. Keluarganya melupakan dia. Tidak menganggap dia seorang yang akan berhasil. Tapi dia tidak menyerah. Bahkan dia mengalahkan Goliat. Dia tidak menyerah. Ketika Saul hendak ingin membunuhnya, bukan mengapresiasi, tapi dia tidak kecewa. Dan dia terus belajar dan terus belajar sampai dia menjadi seorang raja. Saudara, apa pilihanmu hari ini? Saya berdoa Anda memilih sesuatu yang luar biasa. Saya selalu memilih ketika ada masalah untuk maju. Sebab sebuah masalah, tantangan terjadi, pergumulan terjadi, bukan untuk membawa kita down, tapi kita memungut mutiara berkat Tuhan, pelajaran, hikmat yang dari sana, yang akan menjadi kesaksian dan akan membuat engkau menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang kuat. Karena selalu tujuan Tuhan adalah memberkati anak-anaknya. Praise God. Tuhan Yesus memberkati saudara.